Pada akhir tahun 1945, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Chunbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari pihak Jepang dan Suroso dari pihak Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Di samping kanan saya merupakan seseorang wakil dari Jepang dan di sebelah kiri saya adalah wakil dari Indonesia. Perlu saudara ketahui, kita berkumpul di gedung ini untuk membahas sebuah landasan yang berguna untuk mengokohkan negara yang akan kita bentuk bersama. Untuk itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas perumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan bagi saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara kali ini. Saya berharap saudara sekalian dapat ikut andil dalam membangun negeri ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Jadi, pidato singkat ini saya ingin mengusulkan tentang dasar negara. Dasar negara yang ingin saya usulkan adalah yang pertama, peri kebangsaan, dan yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya usulkan hal ini? Karena fondasi sebuah negara adalah bangsa, dan bangsa kita sangat peduli dengan sesama, sehingga ini mencerminkan peri kemanusiaan. Bangsa kita juga sangat peduli dan juga toleransi terhadap beda agama atau berbeda keyakinan. Ini juga mencerminkan tentang peri ketuhanan. Lalu rakyat kita sangat menyukai dengan kebersamaan, sehingga ini juga mencerminkan kesejahteraan rakyat. Itu saja dari usulan saya, mohon dipertimbangkan baik-baik dan terima kasih. Selanjutnya, silakan anggota yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang perumusan dasar negara. Adapun perumusan yang saya usulkan: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih, itu rumusan yang saya usulkan. Silakan anggota yang lain menyampaikan pendapatnya. Saudara-saudara, saya telah memikirkan ini semalaman. Saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan.
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Saya memberi usul kelima dasar negara tersebut dengan nama Pancadharma. Akan tetapi, nama Pancadharma tidak tepat karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita saat ini sedang membahas dasar negara. Setelah saya mendapatkan saran dan petunjuk dari salah satu teman kita ahli bahasa, saya memberi usul bahwa nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau asas. Di atas kelima dasar negara itu kita berdiri, Indonesia yang kekal dan abadi. Saudara-saudara sekalian, barangkali ada yang tidak suka dengan angka 5 itu, saya dapat memerasnya menjadi 3 dan akan dinamakan dengan Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratie, dan ketuhanan. Jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara setuju dengan usulan saya? Tolong kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan saya. Mengenai rumusan dasar negara akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPUPKI yang pertama dengan agenda membahas rumusan dasar negara kita cukupkan sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih IR Soekarno dan anggotanya terdiri dari DR Mohatta, MR AA Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, MR Muhyamin, H. Agus Salim, KH Wasid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat sehingga tidak ada yang dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para anggota dan panitia BPUPKI, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, dengan resmi saya buka sidang kedua BPUPKI. Sekian sambutan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang dapat setelah sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang saya terima diantaranya yang pertama tentang dasar negara, yang kedua mengenai unifikasi atau federasi, yang ketiga mengenai keuangan, yang keempat tentang agama dan negara, yang kelima tentang pembelaan negara, yang keenam tentang warga negara, yang ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, yang kedelapan tentang daerah, dan yang kesembilan meminta merdeka selekas-lekasnya. Tuan Ketua, di sini saya juga akan memberitahukan beberapa anggota baru pada sidang kali ini. Yang pertama ada Abdul Fattah Hasan, Asikin Tata Negara, Surya Hadi Wijoyo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kahar. Saya mohon dari tuan-tuan sekalian, oleh karena itu kita akan menghadapi suatu hal yang sangat suci. Baiklah kita mengheningkan cipta, supaya jangankah hati kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Dengan hati yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci, oleh karena itu, saya memohon kepada Paduka, tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan jernih dalam sidang kali ini. Mengheningkan cipta, mulai. Bagi anggota yang muslim, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk mengawali
sidang BPU PKI kedua ini, bagi yang anggota yang non-muslim bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan dengan adil dan kita tidak memerlukan waktu untuk buang-buang kata yang tidak perlu. Marilah teman-teman, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih Republik ada 55 stem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan Belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa yang terpilih dari sidang BPU PKI yang kedua kali ini adalah yang melahirkan 64 stem, ialah 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 Belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya total ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu Republik. Sudah terang, Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang, saya minta semuanya beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut. Muzakir mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tekad yang tinggi untuk mengakui tanah Melayu dan Papua sebagai bagian dari tanah air serta mengelola kekayaan alam Papua dengan bijak. Kita tidak boleh menyia-nyiakan warisan nenek moyang kita. Ketika menentukan batas tanah air, pertimbangkan bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kesiapan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, Yamin mengatakan sebagian berpendapat Papua bukan Indonesia, namun pandangan ini dianggap hanya dari sumber yang tidak akurat. Pendapat lain menyatakan seluruh Papua adalah bagian Indonesia, karena dalam konsep Indonesia termasuk wilayah Malaya dan Polinesia, sehingga Papua secara implisit dimasukkan dalam wilayah Indonesia. Lalu, Abdul Kahar menyatakan dalam ilmu strategi, penting bagi kita untuk menjaga wilayah timur. Saya setuju dengan Muhammad Yamin bahwa Pulau Timur dan Borneo Utara harus dimasukkan ke dalam Indonesia. Penggabungan ini bukan hanya permintaan, melainkan didasarkan pada semangat kebangsaan. Lalu, Sumito Kalopaki menyatakan, setelah perang berakhir dan kemenangan diraih, aturan-aturan akan disesuaikan dengan keadaan zaman. Permintaan kemerdekaan Indonesia adalah wilayah sebelumnya di bawah Belanda. Jika wilayah lain seperti Malaya Selatan, Borneo dan Borneo Utara ingin bergabung, mereka akan diterima dengan senang hati sebagai bagian dari Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara masuk ke dalam wilayah Indonesia. Izin mengutarakan pendapat Ketua. Saya akan menambahkan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timur Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Ketua, kami izin menyampaikan pendapat kami. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Kami berharap Ketua dapat mempertimbangkan usulan dari kami. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan introspeksi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Peristiwa selanjutnya adalah
pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, luka sejarah yang tak terlupakan. Pada tahun 1945, Perang Dunia II telah berlangsung selama 6 tahun dan menelan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di akhir perang, Jepang masih menunjukkan perlawanan sengit terhadap pasukan sekutu, yaitu dengan menyerang Pearl Harbor. Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan utama sekutu mulai mencari cara untuk mengakhiri perang dengan cepat dan meminimalisir korban jiwa di pihaknya. Pada tahun 1938, para ilmuwan di Amerika Serikat dan Jerman mulai mengembangkan bom atom, sebuah senjata dengan kekuatan penghancur yang belum pernah ada sebelumnya. Pada bulan Juli 1945, seorang fisikawan Amerika Serikat bernama Oppenheimer berhasil melakukan uji coba bom atom pertama di Trinity Site, New Mexico. Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, melakukan invasi darat ke Jepang yang berpotensi memakan korban jiwa yang besar atau menggunakan bom atom. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, Truman memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima karena merupakan pusat industri dan militer. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pengebom B-29 Enola Gay milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Little Boy di atas kota Hiroshima. Ledakan bom tersebut menewaskan sekitar 80.000 orang secara langsung dan menyebabkan kerusakan masif di kota tersebut. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat B-29 Bockscar menjatuhkan bom atom Flatman di atas kota Nagasaki. Ledakan bom tersebut menewaskan sekitar 40.000 orang secara langsung dan menyebabkan kerusakan yang tak kalah parah dengan Hiroshima. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membawa dampak yang sangat besar, baik secara fisik, yaitu ratusan ribu orang tewas dan terluka dan banyak yang menderita penyakit akibat radiasi nuklir, maupun mental. Itu meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Jepang dan dunia. Peristiwa pengeboman ini membuat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.